Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan media tentang sistem imunologi pada manusia. Perkenalkan, saya Juna Fajiratus Saidah. saya Ertikawati Yuliana. saya Zulfa Mulia. Nah, kan kita mau bahas sistem imun ya. Ada yang tahu nggak sistem imun itu apa? Apa ya? Teman-teman ada yang tahu tidak? Aha, sistem imun itu adalah sistem daya tahan tubuh yang akan melindungi tubuh kita dari berbagai macam penyakit. Nah, sistem imun itu kan ada banyak ya. Ada yang limpa, ada yang kelenjar getah bening, ada yang tonsil, ada yang amandel, ada yang kelenjar timus, dan ada juga tulang. Nah, enaknya kita bahas yang mana ya? Kita bahas kelenjar getah bening aja kali ya? Oh iya, kita bahas itu aja ya. Iya, kita bahas kelenjar getah bening aja kali ya. Asiknya. Nah, kelenjar getah bening pada manusia merupakan salah satu bagian tubuh yang memiliki peranan penting dalam sistem kekebalan tubuh pada manusia. Kelenjar getah bening akan membangun sistem getah bening yang berperan untuk mengumpulkan cairan, zat sisa, virus, dan juga bakteri pada jaringan tubuh di luar aliran darah. Pembuluh getah bening akan membawa cairan tersebut ke kelenjar getah bening. Kemudian, pada saat cairan itu mengalir, kelenjar getah bening akan menyaring zat yang terkumpul dalam cairan. Nah, jika ditemukan zat yang berbahaya seperti virus dan juga bakteri, sel darah putih atau limfosit itu akan menghancurkannya. Kemudian, pada saat cairan yang telah disaring itu seperti garam dan juga protein akan dikembalikan lagi ke dalam peredaran darah. Kelenjar getah bening ini atau kelenjar limpa adalah struktur jaringan kecil yang bentuknya itu menyerupai kacang merah. Tentunya kita tahu kacang merah itu kecil sekali. Kemudian bagian tubuh manusia ini bisa berukuran sekecil kepala peniti hingga juga sebesar buah zaitun. Nah, ada ratusan kelenjar limpa pada tubuh manusia. Kelenjar ini bisa ditemukan sendiri atau dalam kumpulan, dengan yang paling banyak terdapat pada leher, ketiak, dan juga selangkangan. Dan juga kelenjar ini terbentuk dari jaringan getah bening atau limpa dan sel-sel darah putih, yakni kekebalan tubuh atau imun yang membantu tubuh dalam melawan infeksi. Nah, itu penjelasan dari teman-teman saya. Kalian tahu tidak apa sih fungsi dari kelenjar getah bening? Ialah menyaring cairan limfa yang terdiri dari cairan dan zat sisa dari jaringan tubuh, dari organ terdekat atau area tertentu pada tubuh. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan atau menunjukkan dari sistem imunologi sistem kelenjar getah bening. Nah, dari 7 struktur ini. Nah, yang pertama yaitu medula. Medula itu terdapat di antara korteks yang lainnya. Dia itu terdapat di daerah sini ya. Nah, yang selanjutnya yaitu korteks. Korteks itu yang ini. Nah, kapsul itu yang di paling belakang atau di paling ujung di antara tiap jaringan. Nah, katup itu yang warnanya putih-putih ini. Nah, selanjutnya yaitu pembuluh limfatik. Pembuluh limfatik ini yang berwarna coklat ini. Nah, arteri itu yang berwarna merah, yang vena yaitu yang berwarna biru. Nah, ini adalah media sistem imunologi pada manusia.
yang dimana kami tadi itu menjelaskan tentang kelenjar getah bening. Di sini adalah kelenjar getah bening, yang dimana kelenjar getah bening ini berperan sangat penting pada tubuh manusia untuk melawan kuman bakteri penyakit pada manusia. Nah, di sini adalah kelenjar getah bening yang ini. Nah, kelenjar getah bening ini tuh terdapat di antara bagian ketiak, bagian leher, dan juga selangkangan. Nah, di bagian ini adalah anatomi dari kelenjar getah bening tersebut, dimana anatominya itu terdiri dari korteks, medula, pembuluh limpatik, arteri, pena, katup, dan juga kapsul. Orang dewasa memiliki sekitar 600 kelenjar limpa di dalam tubuhnya. Kelenjar ini berbentuk menyerupai kacang merah yang berkecambah. Bagian batang kecambah atau yang disebut sebagai pembuluh limpa akan membawa cairan getah bening ke seluruh tubuh manusia. Semua komponen ini terhubung dalam sistem limpatik. Nah, di sini dimana adalah korteks. Korteks dalam kelenjar getah bening adalah lapisan di bawah sinus subkapsular, yang dimana korteks ini yang terbentuk dari korteks luar dan juga bagian dalam yang dikenal sebagai parakorteks, yang di sini tempatnya. Kemudian lapisan korteks luar juga disebut dengan lapisan sel B, dan sebagian besar terdiri dari sel-sel B yang tersusun menjadi folikel di dalam tubuh. Kemudian sel B yang belum matang berkembang menjadi pusat germinal ketika ditantang dengan antigen. Kemudian yang di sini adalah medula, yang dimana medula ini adalah lapisan terdalam dari kelenjar getah bening yang mengandung pembuluh darah besar, sinus, dan tali medular, yang dimana tali medular mengandung sel plasma yang mensekresi antibodi, sel B, dan juga makrofag, yang dimana sinus medular atau sinusoid adalah ruang seperti pembuluh yang memisahkan tali medular. Sinus medular menerima getah bening dari sinus trabekular dan sinus kortikal yang mengandung sel retikuler dan histosit. Sinus medular mengalirkan getah bening ke pembuluh limpatik eferen. Nah, cairan getah bening ini akan mengalir dan disaring pada ruang-ruang dalam kelenjar yang disebut dengan korteks. Ini dia. Tiap kelenjar juga dilindungi oleh lapisan terluar yang disebut dengan kapsul. Kapsul itu terdapat di sini. Nah, kapsul kelenjar getah bening adalah stroma, jaringan ikat padat, dan serat kolagen. Kapsul mengirimkan trabekula di dalam kelenjar getah bening yang lewat ke dalam lalu masuk ke tengah. Nah, seperti kapsul, dia di sini lalu masuk. Nah, selanjutnya yaitu katup. Nah, katup itu berfungsi untuk mengatur, mengarahkan, atau mengendalikan cairan getah bening dengan membuka, menutup, dan atau mengecilkan dan membesarkan arus. Nah, selain itu, jaringan limfatik dan sel darah putih. Kelenjar ini juga terbentuk dari berbagai jenis sel, seperti sel T, sel B, sel dendrit, sel plasma, dan sel makrofag. Nah, sekian dari saya. Nah, yang warna coklat ini kan tadi pembuluh limpatik, yaitu suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limpa atau getah bening di dalam tubuh, terutama antar kelenjar limpa. Limpa berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskular ke dalam jaringan sekitarnya, berfungsi untuk melawan kuman, virus, dan parasit penyebab infeksi, serta menghancurkan zat beracun yang
masuk ke dalam tubuh. Nah, vena merupakan bertugas mengembalikan darah yang merupakan hasil dari metabolisme tubuh. Nah, darah kembali ke jantung ini sudah mengandung oksigen. Sementara itu, pada arteri yang warna biru ini merupakan pembuluh darah yang menyalurkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, ke seluruh jaringan yang ada pada tubuh kita. Nah, materi kita udah habis, yaitu Alhamdulillah ya. tentang kelenjar getah bening. Insya Allah ya, penjelasan dari kakak-kakak kita semua ini semoga dapat bermanfaat untuk kami sendiri juga Dan buat para penonton. Amin. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.